Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat bahagia Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya sedang berada di area penanaman cabai. Di sini kalau saya lihat pertumbuhan bunga serta buahnya luar biasa. Perbedaan cabai ini dengan cabai yang lain, cabai ini sistem penanamannya menggunakan sistem organik atau 100% organik. Cabai ini tidak pernah terkena sedikit pun dengan pupuk kimia atau pupuk sintesis. Ini bisa dijadikan sebagai solusi bagi petani. Apalagi untuk saat ini harga pupuk kimia atau pupuk sintesis bisa dikatakan sangat mahal. Bahkan rata-rata para petani yang menjadi masalah utamanya adalah para petani itu membeli pupuk dengan harga mahal dengan harapan mendapatkan hasil yang bagus, namun tidak sesuai. Dan selain dari itu juga yang dihadapi oleh petani, setelah misalnya mereka mendapatkan hasil yang cukup bagus, namun harga yang tidak bersahabat, sehingga banyak para petani merasa dirugikan dalam pertanian ini. Untuk lebih jelasnya terkait dengan bagaimana sistem penanganan 100% organik ini, kita langsung tanyakan ke petaninya, mulai dari bagaimana sistem pengolahan lahan, penanganan, penanaman, perawatan, sampai pada masa generatif. Dengan Bapak siapa dan di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jainuddin dari petani cabai atau petani cabai organik. Untuk boleh diketahui Pak Zainuddin ini, tentu untuk bisa hasilnya seperti ini tentu ada beberapa hal yang pasti dilakukan. Mulai dari bagaimana pengolahan lahan, terus bagaimana sistem perawatan pada masa vegetatif sampai pada masa generatif. Jadi Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kalau saya lihat hasilnya luar biasa ini. Nah, di sini juga diterapkan sistem tumpang sari, yaitu cabai rawit dan cabai keriting ini. Bagaimana sistem pengolahan lahannya ini Pak Zainuddin? Sistem pengolahan lahan, sistem total organik, ya pertama-tama kita garap dulu lahannya atau kita bajak dulu, sambil kita spray dengan MA11. Jarak 3 hari lagi kita bajak sambil kita tabur pupuk superbokasi dan dispray dengan MA11. Kemudian dibikin apa namanya? Bedengan. Nah, setelah jadi bedengan baru kita diamkan selama 1 minggu. Jadi tadi yang dilakukan adalah tetap pembajakan di sini. Ya tentunya pembajakan ini berfungsi untuk menggemburkan atau dapat memberikan sirkulasi pada tanah itu sehingga nanti akar pada tanaman cabai cepat merambat atau berjalan. Jadi yang dilakukan di sini adalah ada 2 kali penggarapan ya Pak Zainuddin, 2 kali. Jadi pada tahap awal penggarapan di sini setelah penggarapan langsung dispray, penyepraiannya pakai apa ini Pak Zainuddin? MA11. MA11 ya. MA11 itu Bapak Zainuddin dapatnya dari mana? Kami kemarin dapat dari, kebetulan kami binaan BI. Itu di tahap awal tadi penyepraian menggunakan MA11. Jarak berapa hari baru dilakukan penggarapan untuk keduanya? Jarak 3 hari. Jarak 3. Terus setelah 3 hari itu dispray? Ditaburkan pupuk superbokasi sama dispray, sambil dibuat bedengan kayak gitu. Oh iya, berarti setelah penggarapan kedua ditaburkan pupuk bokasi atau pupuk organik ya, atau pupuk kandang tapi yang sudah difermentasi. Setelah itu dispray lagi. Kira-kira luas lahannya ini? Kalau luas keseluruhan sekitar 1,25. 1,1 hektar 25 are. Untuk penanaman cabai khususnya sekitar 1 hektar. Sekitar 1 hektar. Nah, luar biasa ini. Jadi sekitar 1 hektar untuk penanaman cabai total organik.
Iya, tadi penggarapan kedua, terus penaburan pupuk super bokasi atau pupuk organik. Setelah itu dispray. Kira-kira kemarin berapa habisnya ini untuk pupuk bokasi atau pupuk organik Pak Zainuddin? Untuk satu atau untuk 25 hara kita habiskan 3 ton 3 ton. pupuk super bokasinya. Untuk spraynya? Untuk spray sekitar yang keseluruhan atau Yang untuk keseluruhannya? kalau keseluruhan sekitar 300 liter dia. 300 liter untuk Terus spray MS11-nya kita cuman pakai 4 botol. 4 botol dengan luas area 1 hektar ini. 1 hektar. Oh, terus untuk dosisnya? Dosisnya 150 liter air kita Campur. masukkan 1 liter MS11 Terus itu untuk penyempraiannya. untuk penyempraian. Nah, setelah penyempraian baru dibuat bedengan ya. Bedengan ya. Iya. Lebar bedengannya ini kira-kira berapa Pak Zainuddin? 90 ya. Oh iya, lebar bedengannya 90. Kalau tingginya? Kalau tingginya kurang lebih 20. Terkait dengan pengolahan lahannya, tujuan pemberian pupuk organik itu kalau menurut Pak Zainuddin? Pemberian pupuk organik dan sama spray pakai MA11 itu untuk menghidupkan mikroba-mikroba yang ada di dalam tanah supaya pertumbuhannya cepat. Kira-kira ada enggak kriteria tanah tepatnya dalam penanaman cabai itu? Nah, kalau kita lihat dari unsur hara harus mencapai 1000 hara baru kita berani menanam cabai, karena kalau sudah 1000 itu otomatis tanahnya sudah subur. 1000 ya, itu minimal ya? Minimal 1000. Minimal 1000. Nama alatnya untuk kita bisa mengukur Kita di sini haranya pakai TDC namanya. TDC. TDC. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa tanah ini misalnya sudah memiliki unsur hara 1000? Kita ambil sampel atau tanah, kita masukkan aqua gelas, Ya. air sedikit kita Aduk. aduk, kemudian kita masukkan TDC. Oh. Tapi tanah yang sudah dispray dengan MA11 itu. Ya, tanah yang sudah diolah. Oh. Berarti tanah yang di sini itu sudah memenuhi unsur haranya ya? Sudah, alhamdulillah sudah memenuhi. Sudah memenuhi. Ini lebih dari 1000 atau 1000 atau kurang dari 1000? Masih dalam 1000 ya. Oh, ini masih dalam 1000 ya. Oh iya, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, ini adalah ilmu yang luar biasa kalau menurut saya. Jadi supaya pertumbuhan tanaman kita itu bagus, kita juga harus mengetahui tentang unsur hara yang dimiliki oleh tanah itu. Sebagaimana penjelasan Pak Zainuddin tadi, untuk tanah yang bagus itu harus memenuhi minimal 1000 unsur haranya ya. 1000 hara. Jadi yaitu bisa dikatakan sebagai kesuburan yang luar biasa itu. Setelah penggarapan kedua, terus dibuat bedengan. Nah, setelah itu apakah langsung ditanam atau didiamkan dulu? Kita diamkan selama kurang lebih 1 minggu. Oh, didiamkan kurang lebih selama 1 minggu, baru dilakukan penanaman. Jumlah bibitnya ini berapa ya Pak Zainuddin? Keseluruhan kurang lebih sekitar 20. Sekitar 20.000. Iya, 20.000. 20.000 itu cabai rawit dan cabai keriting. Iya, Campur ya. Campur ya. Jumlahnya sama ini antara cabai rawit dan cabai keriting? Cabai keriting yang lebih banyak. Oh, cabai rawit sedikit. Maksud yang khusus yang di tengah. Oh iya, berarti kalau kita lihat di sini sekitar 75%-nya cabai keriting dan 25-nya cabai rawit ya. Oh, ya. Jadi Bapak Ibu dimanapun Anda berada, di sini kita bisa melihat ini menggunakan sistem tumpang sari antara cabai keriting dan cabai rawit. Tapi kalau saya lihat di sini pertumbuhannya ya tidak mengganggu, atau ya pertumbuhannya sama-sama bagus. Tadi juga sempat saya melakukan keliling-keliling untuk melihat keadaan cabai ini. Memang ada beberapa yang terkena kuning daun ya, atau trip itu, tapi tidak banyak, ya kurang lebih kalau dipresentasikan ya sekitar 5% ini dari total keseluruhannya ini. Ini capaian yang luar biasa. Walaupun kita menggunakan
pupuk sintesis atau pupuk kimia dengan penanganan yang bagus pun juga belum tentu hasilnya seperti ini. Dalam artian terhindar dari penyakit sedikit ini ya belum tentu. Nah, makanya ini saya katakan adalah capaian yang luar biasa. Terus untuk perawatan masa vegetatifnya Pak Zainuddin ini, bagaimana caranya? Kita pas 1 minggu setelah tanam kita spray dengan menggunakan pupuk buatan sendiri, pupuk dari petani besar BPSM Teriasin, yaitu unsur dari N, P, dan K. Berarti pakai pupuk POC ya? Iya, kita pakai pupuk POC. Pupuk POC. Apa saja kandungan dari pupuk POC yang Bapak Zainuddin buat itu? Pertama, unsur N itu atau nitrogen kita buat dari air kelapa. Air kelapa. Nah, terus unsur fosfat atau P kita buat dari kedebong pisang. Dari kedebong pisang. Sama unsur kaliumnya kita buat dari serabut kelapa. Oh iya. Untuk memenuhi unsurnya dari NPK itu berdasarkan dengan apa yang ada di lingkungan sekitar ya. Iya. Terus untuk pembuatan pupuk NPK-nya yang pertama dari unsur N-nya. Itu jumlah atau perbandingan dari air kelapa itu berapa itu Pak Zainuddin? Kalau kita 50 liter air kelapa kita campur dengan 1 kilogram gula sama 1 liter MA11. Kita aduk, kemudian kita fermentasi selama 1 minggu. 1 minggu. Sedangkan untuk unsur P-nya? Sama dia. Sama. Berapa perbandingannya? Sama 50 liter air. Terus? 1 kilogram gula 1 sama kilogram. 1 liter MA11. Dan berapa kedebong pisang itu? 50 kilo. 50 kilo. Oh, 50 kilo. Terus untuk kaliumnya? Sama dia. Sama. 50 liter air. 50 liter air, 1 kilogram 1 kilo gula, terus 1 liter MA11 dan 50 50 kilo sabut kelapa ya. Berarti sabut kelapa yang sudah dicacah itu ya. Sudah dicacah. Terus itu difermentasi dalam waktu 7 hari ya. 7 hari ya atau 1 minggu. Nah, untuk pengaplikasiannya itu dalam jangka waktu berapa itu? Dalam jangka 1 minggu setelah tanam kita spray, terus bertahap. Tetap dia 1 minggu sekali kita spray dengan menggunakan POC tadi, pupuk POC. Oh ya. Setiap minggu ya? Setiap minggu kita pakai. Selain dari tadi POC yang mengandung unsur NPK itu, ada mungkin tambahan yang lain? Kalau kita di sini menggunakan untuk pestisidanya kita menggunakan urin. Oh, pestisida menggunakan urin ya? Urin sapi. Urin sapi. Itu berapa perbandingannya? Sama dia 50 liter urin, ya. 1 kilogram gula sama sama MA11 1 liter. 1 liter. Terus didiamkan atau difermentasi itu dalam waktu 1 minggu. Terus langsung bisa diaplikasikan. Dan itu tiap minggu ya. Ya, mulai dari 1 minggu setelah penanaman sampai pada pertumbuhannya seperti ini. Iya. Berarti untuk pestisida itu cukup pakai itu saja ya? Iya, kita untuk supaya hama tidak berani mendekat lah, kita pakai urin itu. Urin, ya. Oh, berarti tujuan untuk penggunaan urin itu supaya hama itu tidak mendekat ya? Oh iya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, di sini kalau saya lihat memang hanya beberapa saja ini yang saya temukan dari serangan hama itu. Ya, dalam satu batang atau satu pohon ini belum tentu juga saya temukan satu pun yang gugur di sini. Dalam artian ya bisa dikatakan dari total semuanya ya mungkin kurang ini dari 2% pohon atau buah yang terkena dari serangan hama. Terus ini saya lihat ini ada warna putih, ini apa ini Pak Zainuddin? Ini adalah dolomit. Oh, ini kapur dolomit. Kapur dolomit. Apa tujuan dari penggunaan kapur dolomit ini? Sekarang kan lagi musim hujan. Nah, untuk menetralkan tanahnya supaya tidak layu atau layu fusarium, kita taburkan dolomit untuk penetral dari tanah itu. Untuk penetral tanah ya.
Terus ditabur di bawah batanya enggak apa-apa, ini terkena Nggak langsung apa-apa. dengan batang? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, dan juga mungkin Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, terkait dengan penggunaan dolomit, apalagi pada saat musim penghujan itu sangat dibutuhkan sekali. Karena biasanya kalau tanahnya lembab itu perkembangan dari virus atau mikroorganisme jahat itu sangat cepat. Jadi salah satu solusi untuk mengatasi perkembangan itu ya dengan menaburkan kapur dolomit ini ya, Pak Zainuddin. Terus kira-kira umur dari tanaman cabai ini berapa bulan ya, Pak Zainuddin? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Ya, jadi kalau saya lihat juga pertumbuhannya ini normal ya, dalam artian masa pertumbuhannya sama seperti pada umumnya menggunakan pupuk kimia atau pupuk sintesis itu. Sudah keberapa kali dalam penanaman cabai ini? Baru pertama kali. Ini untuk pertama kalinya tanam cabai sistem total organik atau 100% organik ya. Nah, Apakah Pak Zainuddin ini latar belakangnya sebagai petani? enggak, kita kan di sini di pondok sebagai santri dan mengabdi. Oh, mengabdi di sini. Sekaligus juga untuk mengolah lahan milik pondok ya. Ya. Terus untuk ilmu-ilmu yang Pak Zainuddin dapatkan ini dapatnya dari mana ini? Kita belajar dari kemarin kita ada pelatihan dari BI sama belajar dari pengalaman ya, maksudnya satu persatu kita lihat apa gejala-gejala yang timbul di cabai itu. Oh ya, tapi berarti ini tetap dilakukan pengontrolan ya, Tetap terkait dengan perkembangannya ya, sambil belajar kira-kira misalnya terjadi masalah bagaimana cara mengatasinya. Mungkin ini sebagai apa namanya referensi juga bagi Bapak Ibu Saudara. Ya, yang namanya ini kan sistem organik, otomatis bisa dikatakan hasilnya sehat ini. Karena sebagaimana penjelasan Pak Zainuddin tadi, tidak pernah terkontaminasi atau terkena dengan pupuk kimia ya. Iya. Dan tidak pernah juga disemprot dengan insektisida yang ada di toko-toko itu, tidak pernah ya. Tidak pernah. Tidak pernah sentuh sama full sekali. total organik. Kembali lagi sedikit ini. Karena kan hampir 2 bulan ini musim penghujan, bisa dikatakan tiap hari turun atau intensitas hujannya tinggi. Apa kiat-kiat atau cara Pak Zainuddin untuk mengatasi, karena kebanyakan kan kalau cabai itu agak sulit bertahan, apalagi pada musim penghujan itu. Kira-kira bagaimana cara mengatasinya itu? Pertama-tama kita kan kalau musim hujan itu unsur nitrogennya banyak yang ada di dalam tanah ini. Nah, itu sebabnya kalau intensitas hujan terlalu tinggi itu akan menyebabkan tanah basah atau asam. Asam. Asam kan kalau asam itu pH-nya di bawah 7. Iya. Kalau basah di atas 7, itu sebabnya kita menggunakan kapur dolomit untuk menetralkannya. Untuk menetralkannya ya. Berarti itu saja cara menjaga dari tanah yang tinggi unsur N-nya. Nah, enggak, kita lihat kondisi cabenya. Oh, lihat kondisi cabainya juga. Seandainya cabai sekarang atau pada musim hujan ini kita cuma menggunakan pupuk cair fosfat sama kalium untuk spray atau kocornya. Berarti tidak menggunakan unsur N. Nah, Walaupun itu sifatnya POC. Ya. Oh, berarti tidak diaplikasikan ya. Tidak diaplikasi. Untuk penyempraiannya itu cukup menggunakan unsur P dan K tadi itu? Iya, cukup untuk saat ini pada musim hujan ini. Untuk pengendalian hama, apa yang dilakukan oleh Pak Zainuddin? Untuk pengendalian hama, pertama kita pakai pelekat atau perangkap. Oh, pakai perekat atau perangkap ya? Perangkap. Apa yang digunakan ini? Model lem itu. Oh, pakai lem ya? Oh, terus pakai insek? Insektisidanya. Oh, berarti yang pertama ini pakai perekat, pakai lem ini ya, pakai lem. Yang tujuannya untuk menarik hama itu ya. Hama buah. Oh, ini caranya untuk menghindari hama ya. Terus yang kedua tadi? Kita bikin insektisida dari alam. Oh, sekitar. Insektisidanya dari alam. Apa saja itu bahannya? Kita di sini kebetulan ada daun sirsak, daun kipahit, sama daun apa namanya, bat gadang. Oh, berarti cuma 3 bahan itu? Nah, itu daun sirsak, terus daun kipahit, terus sama
gadong itu ya. Nah, Itu bagaimana cara pengolahannya? kita tumbuk atau blender, kita diamkan selama 1 hari. Setelah 1 hari baru kita aplikasikan. Itu untuk satu tangki itu berapa dosisnya tuh? Kita pakai 2 centong atau 1 centong Oh, yang sudah di fermentasi atau yang sudah kita diamkan itu. diamkan. Oh, berarti 1 liter ya, 1 kalau liter. 1 liter. Terus berapa jumlah atau takaran dari ketiga bahan tadi itu? Kalau daun sirsak 100 lembar, kita 100 pakai 10 liter air. 10 liter air. Terus Gadang kita ambil 1 kilo 1 kilo, untuk 10 liter air. 10 liter Kita air. tumbuk. Kalau daun kipahitnya? Nah, sama dia 10 10 liter kilo. air. Sama 10 kilo 10 kilo. kita tumbuk, campurkan air 10 liter. Terus itu yang ketiga itu dicampur. Ya, kita campur sama kita pakai tambah sebagai anunya lagi kita urin. Oh, urin ya. Urin sapi itu. Urin sapi. Ya, berarti untuk pembuatan pestisidanya tadi menggunakan 3 bahan, yaitu 100 lembar sirsak. 100 lembar daun sirsak, terus 10 kilo daun kipahit, terus 1 kilo 1 kilo gadong. gadang. Terus itu ditumbuk, terus dicampur dalam 10 liter air, Ya. terus itu dicampur lagi ke urin sapi itu. Di urin sapi itu yang sudah terfermentasi Yang atau sudah bagaimana? difermentasi, Yang sudah terfermentasi ya. Oh ya, mungkin itu saja yang perlu kami bahas di sini. Mungkin ada pesan-pesan dari Pak Zainuddin? Kalau pesan dari saya ya, kita harus terutama kalau kita mau menanam apapun itu, kita lihat dulu kesuburan tanahnya. Oh, lihat kesuburan tanahnya dulu. Terus baru kita melakukan penanaman. Nah, dan mudah-mudahan ini juga sebagai bisa bermanfaat terhadap para petani dimanapun berada. Untuk mengakhiri perjumpaan ini, perlu saya sampaikan, tetaplah untuk melakukan suatu pekerjaan ya sambil melihat keadaannya. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.